Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-20 sampai 23. Keluaran 23 ayat 20, begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Keluaran 23 ayat 20 sampai 23 yang sudah kita baca tadi, di situ merupakan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel saat mereka dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dikatakan tadi, sesungguhnya Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depan bangsa Israel ini. Tuhan mengutus seorang malaikat untuk memimpin bangsa Israel ini, melindungi mereka dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Dan dikatakan juga, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Yang artinya bahwa bangsa Israel ini betul-betul harus menghormati utusan Tuhan ini. Bangsa Israel harus dengan waspada, hati-hati menjaga sikap mereka di hadapan malaikat ini. Dan untuk bangsa Israel ini mendapatkan yang dijanjikan Tuhan, yaitu perlindungan, penyertaan sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, ada dua hal yang harus mereka perhatikan, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Ada di ayat yang ke-22. Saya baca kembali. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Dua hal yang Tuhan mau dari bangsa Israel ini untuk mereka lakukan, supaya bangsa Israel mendapat penyertaan dan perlindungan dari Tuhan, yaitu bahwa mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang difirmankan oleh Tuhan. Bukan hanya satu dua saja, namun segala yang difirmankan Tuhan harus mereka lakukan. Dan ketika bangsa Israel mendengar dengan sungguh-sungguh yang difirmankan Tuhan, mereka menjadi tahu apa yang menjadi firman Tuhan. Dan mereka melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Yang diperoleh oleh bangsa ini ialah penyertaan Tuhan. Di ayat 23 dikatakan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Nah, orang-orang ini merupakan penduduk atau penghuni dari tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan ayat ini mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka bisa menghadapi orang-orang ini, mereka bisa
oh, melenyapkan orang-orang ini, itu bukan karena kuat dan gagah bangsa Israel, namun oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kalau kita melihat dua hal yang ditekankan di sini ialah mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Matius pasal yang ke-7. Sering kali kita mendengar cerita tentang yang ada di Matius 7 ini. Matius 7 ayat yang ke-24. Judul perikop di sana dikatakan dua macam dasar. Ayat 24 saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini merupakan dua macam dasar iman, yaitu ketika orang percaya hanya mendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan, maka dikatakan itu seperti membangun rumah di atas pasir, yang artinya tidak mempunyai dasar atau fondasi yang kokoh. Sehingga ketika masalah datang, ketika tantangan datang, mudah sekali untuk imannya ini rubuh. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ada tindakan dari apa yang telah ia dengar, maka dikatakan bahwa ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu atau memiliki fondasi iman yang kokoh, yang kuat. Puji Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa marilah kita hari-hari ini dalam kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, tidak hanya sampai kita di mendengar saja, tetapi harus ada wujud nyata dari apa yang telah kita dengar. Harus ada yang kita lakukan ketika kita tahu apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, maka sebagai anak-anaknya Tuhan, perlu bagi kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami